Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang soleh dan soleha. Hari ini kakak mau mengajak kalian untuk mendengarkan kisah seorang nabi yang sangat luar biasa. Namanya adalah, tebak siapa? Yep, namanya adalah Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah salah satu nabi yang sangat istimewa, penuh ilmu, rajin belajar, suka bekerja, dan sangat taat kepada Allah. Dan yang paling hebat, Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang diajak oleh Allah naik ke langit. Wow, wah, sudah tidak sabar ya? Yuk, kita mulai kisahnya. Awal kisah, cicit Nabi Adam. Jadi begini, adik-adik, Nabi Idris hidup setelah zaman Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Kalau udah hitung, Nabi Idris ini adalah cicit keenam. Jadi masih keluarga besar Nabi Adam ya. Waktu itu, dunia masih sepi, manusia belum banyak. Belum ada kota besar, belum ada gudang-gudang tinggi. Dan teknologi seperti sekarang pun belum ada. Manusia hidup di alam terbuka. Mereka masih memakai pakaian dari kulit hewan, berburu untuk makan, dan belum bisa membaca dan menulis. Dunia masih sangat sederhana. Lalu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi sangat luar biasa. Bayi ini tumbuh dengan cepat dan diberi nama Idris. Kecil-kecil sudah cerdas. Nabi Idris kecil berbeda dari anak-anak lainnya. Sejak kecil, ia sangat suka memperhatikan alam sekitar. Ia suka melihat bintang di malam hari, memperhatikan daun yang jatuh, air yang mengalir, dan suara angin di antara pepohonan. Ia juga sering bertanya kepada ayahnya, kenapa bintang di langit bisa bercahaya? Atau mengapa air mengalir turun, bukan ke atas? Wah, rasa ingin tahunya sangat besar. Nabi Idris kecil juga sangat suka mendengarkan kisah tentang Nabi Adam, tentang surga, tentang bumi, dan tentang Allah yang maha besar. Ketika anak-anak lain sedang bermain atau berlari-lari, Nabi Idris lebih suka duduk tenang sambil berpikir atau membantu ayahnya menjahit pakaian. Iya loh, Nabi Idris nanti akan jadi orang pertama yang bisa menjahit pakaian dengan jarum. Rajin belajar dan tidak pernah malas. Waktu terus berjalan, Nabi Idris tumbuh menjadi anak muda yang sangat rajin. Ia tidak pernah bangun kesiangan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit. Ia mulai hari dengan berdoa kepada Allah dan bersyukur atas nikmat hidup. Setelah itu, ia membantu keluarganya membersihkan rumah, menyapu halaman, mencari kayu bakar, dan menimba air. Tapi, yang paling menarik, ia selalu menyempatkan diri untuk belajar. Karena di masa itu belum ada sekolah seperti sekarang. Nabi Idris belajar langsung dari alam dan dari para orang bijak yang hidup saat itu. Ia belajar menulis menggunakan ranting kayu di atas tanah. Ia belajar menghitung bintang, mengamati bulan, dan menghitung waktu. Adik-adik, bayangkan ya, zaman itu belum ada jam tangan, belum ada kalender. Tapi Nabi Idris sudah bisa memperkirakan kapan siang, malam, musim dingin, dan musim hujan. Canggih banget ya. Allah memberinya ilmu. Karena Nabi Idris sangat tekun, sangat jujur, dan selalu bersyukur. Allah pun menghadiahinya sesuatu yang sangat istimewa, yaitu ilmu. Ya, Allah memberinya ilmu yang luas. Nabi Idris tahu tentang menulis, membaca, berhitung, menjahit, bercocok tanam, bahkan mengatur waktu kerja. Beliau juga pandai berpidato dan menyampaikan nasihat kepada orang banyak. Dan Nabi Idris menjawab semua pertanyaan itu dengan sabar, dengan senyum, dan selalu mengingatkan, segala ilmu ini datang dari Allah, bukan dariku. Nabi Idris menjadi nabi. Nah, pada usia 82 tahun, Allah mengangkat Idris menjadi nabi.
Beliau diberi wahyu untuk membimbing umat manusia agar kembali menyembah Allah dan meninggalkan kejahatan. Waktu itu, ada sebagian manusia yang mulai malas beribadah. Ada juga yang mulai iri, mencuri, dan tidak jujur. Maka Allah utus Nabi Idris untuk mengingatkan mereka. Nabi Idris berdiri di hadapan banyak orang dan berkata, "Wahai kaumku, kembalilah kepada Allah. Allah Maha Penyayang, tapi juga Maha Adil. Jika kalian berbuat baik, kalian akan mendapat pahala. Tapi jika kalian berbuat buruk, kalian akan rugi di akhirat." Beliau tidak pernah memaksa, tapi selalu menasihati dengan sabar. Setiap hari, beliau mengajak orang-orang berbuat baik, menyayangi sesama, dan meninggalkan perbuatan jahat. Akhlak Nabi Idris. Adik-adik tahu nggak? Salah satu hal paling hebat dari Nabi Idris adalah akhlaknya. Beliau tidak pernah marah tanpa alasan. Kalau ada orang yang menyakitinya, beliau tidak membalas. Beliau malah mendoakan orang itu agar menjadi baik. Nabi Idris juga sangat mencintai anak-anak. Kalau ada anak kecil yang menangis, beliau menghampirinya dan berkata, "Mengapa kamu sedih, nak? Ayo kita baca doa bersama agar Allah bahagiakan hatimu." Dan benar saja, anak-anak jadi senang berada di dekat Nabi Idris. Seorang tukang jahit yang hebat. Tadi kakak sempat bilang, kalau Nabi Idris pandai menjahit. Ingat kan? Nah, dulu manusia hanya memakai kulit binatang sebagai baju. Tapi Nabi Idris mulai mengolah benang dan menjahitnya menjadi pakaian. Maka beliau disebut juga sebagai penjahit pertama di bumi. Beliau tidak hanya membuat pakaian untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain yang tidak punya baju. Setiap kali menjahit, Nabi Idris selalu berzikir, "Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar." Masya Allah, jadi menjahit pun bisa jadi ibadah ya adik-adik. Pengaruhnya luar biasa. Karena kebaikan dan ilmunya. Makin lama makin banyak orang yang ikut ajaran Nabi Idris. Mereka mulai belajar menulis, berdagang dengan jujur, membuat rumah, bercocok tanam, dan tentu saja semua dilakukan sambil tetap menyembah Allah. Masyarakat menjadi lebih rapi, lebih sopan, dan lebih bahagia. Dunia mulai terasa lebih damai. Semua ini karena ajaran Nabi Idris yang mengajarkan ilmu dan akhlak mulia. Pelajaran berharga dari kisah Nabi Idris. Adik-adik yang hebat, dari kisah Nabi Idris, kita bisa belajar banyak hal. Yuk, kita lihat pelajaran pentingnya. Pertama, belajar itu penting. Jangan malas. Nabi Idris tidak pernah lelah belajar sejak kecil. Kita juga harus semangat ya. Kedua, ilmu itu dari Allah. Kalau kita pintar, jangan sombong. Semua ilmu adalah hadiah dari Allah. Ketiga, rajin berzikir. Nabi Idris selalu menyebut nama Allah dalam setiap pekerjaan. Keempat, menolong orang lain. Kalau punya kelebihan, bagikan kepada yang butuh. Seperti Nabi Idris menjahit baju untuk orang lain. Kelima, akhlak mulia lebih penting dari kekayaan. Nabi Idris tidak hidup mewah, tapi semua orang mencintainya karena beliau sangat baik. Wah, panjang juga ya kisah Nabi Idris. Tapi seru banget kan? Di bab pertama ini, kita sudah mengenal siapa Nabi Idris. Seorang yang cerdas, rajin, dan sangat dekat dengan Allah. Beliau adalah contoh sempurna bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah, di bab selanjutnya, kakak akan lanjutkan cerita tentang pertemuan Nabi Idris dengan malaikat Israel dan kisah beliau naik ke langit. Sampai jumpa di bab 2. Ya, adik-adik, jangan lupa sholat, bantu orang tua, dan terus belajar dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.